Lafadznya yang ini Pak tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Jadi kita punya tetangga misalnya, orang lain apa-apa kita diomongin, apa-apa kita dizalimi, kita minta sama Allah itu supaya kita ditutup aib-aib kita, dijaga. Ada lagi di sini ada bacaan ya alimas sirri minna la tahtiki sitra'anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alimas sirri minna la tahtiki sitra'anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Itu adalah zikir kita mohon kepada Allah supaya kekurangan kita, dosa-dosa kita itu tidak banyak diketahui oleh orang lain, kecuali Allah membuka aib kita. Memang sudah saatnya dibuka sama Allah nih rahasia-rahasia kita. Nah, semacam itu. Mudah-mudahan setelah lebaran ini kita pandai-pandai menjaga rahasia tetangganya masing-masing. Amin ya. Lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, ngajinya semangat, silaturahimnya semangat, gotong royongnya semangat, dan jangan lupa sedekahnya lebih semangat lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, jamaah, demikianlah membaca suatu titik rotib dan tausiah dan kemudian hasanah yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Yasin Bustami. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, bisa meningkatkan keimanan kita, dan juga bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin barangkali Bapak-bapak ada pertanyaan Ibu-ibu tentang keseharian atau fikih yang pada malam hari ini diungkapkan, atau ada pertanyaan yang lain, silakan Bu. Barangkali ada pertanyaan Bu, Pak. Sebelum ditutup, satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Monggo Pak Rosdi, bila ada pertanyaan, masih ada satu kali dua kali. Monggo. Kalau sih pertanyaannya ini, urutan membayar sedekah itu apakah yang dekat, apakah yang jauh? Ya. Kata Nabi, kasihlah sedekah itu kepada orang tua, kepada kerabat yang dekat, tetangga, baru orang lain. Gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya terkait dengan zakat mal. Zakat mal itu zakat yang harus dibayarkan kalau sudah mencapai 1 tahun Pak Rosi.
haul 1 tahun. Misalnya kita ngumpulin dari bulan sekarang nih, nanti ketemu lagi 12 bulan. Begitu dikalkulasi, itu terdapat 86 gram emas. 6 gram. Nah, dihitung duitnya berapa? 2,5%. Keluarin. Berarti kalau sekarang hitungannya 1.200.000, nah ibu biasanya tahu tuh harga emas berapa sekarang? Iya, kalau bapak-bapak mah nggak tahu harga emas, tapi kalau ibu mah tahu itu harga emas. Misalnya 1 juta, berarti ketika kita mencapai haul 1 tahun itu punya duit 86 juta, duitnya ada, maka keluarkan 2,5%. Atau begitu Pak Dwi banyak jobnya, Wisma Mas, AC-nya diservis semua, ya. Semua perumahan diservis sama Pak Dwi. Itu 1 bulan, dalam waktu 1 bulan Pak Dwi punya duit 100 juta dengan kerjaan nyervis AC. Amin ya? Amin. Maka kalkulasikan 2,5%, keluarkan dulu. Jangan buat bayar utang dulu, jangan buat beli beli alatnya misalnya. Oh, tangganya kurang tinggi nih, kalau naik ke atas yang tingginya 4 meter tangganya harus diperpanjang, gitu. Kayak saya diperpanjang. Jadi ganti konstruksi-konstruksi yang lainnya dibeli sehingga berkurang. Dari 86 juta itu berkurang misalnya. Jadi nanti larinya ke sodako kalau kurang, ya. Tapi hitungannya 2,5%. Kalau mencapai 86 juta atau 86 gram, 2,5% itu namanya zakat mal. Kalau kurang dari itu namanya sodako. Tapi hitungannya tetap 2,5%. Atau yang ketiga, Pak Dwi kerja, gajinya 10 juta, mau bayar zakat, niatin bayar zakat, 2,5% dari 10 juta berapa? 250.000. Dikeluarkan tiap bulan. Itu jatuhnya kepada zakat profesi, zakat penghasilan sebagai profesional pedagang, karyawan, dokter, pengacara. Nah, Pak Dwi profesional bukan? Profesional, profesi di bidang AC. Gitu, Pak Jadi ya. Baiknya di perbedaan. Dikasihkannya kemana? Boleh, mau dikasihkan ke musola. Di musola ini ada UPZ, unit pengumpul zakat. Ibu-ibu monggo sambil ngebahas dulu. UPZ, unit pengumpul zakat. Kasihkan ke situ ke UPZ. Nanti UPZ itu mengatur kemana-kemananya. Atau mau dibagikan sendiri, gak apa-apa. Yang penting tepat sasaran. Nah, siapa yang menerimanya? 8 asnaf zakat. Fakir, miskin, gharib, gitu. Itu 8 asnaf. Gharib banyak kan gharib. Yang punya utang semua ya? Gitu ya. Mungkin satu lagi pertanyaan lagi itu dari saya. Ini semisalnya pakai ya di satu daerah, karena ini mendekati bulan Idul Adha atau Kurban, itu tidak ada korban pada bulan tersebut, dan pengurus RT atau pengurus DKM punya inisiatif untuk mengorbankan di wilayah tersebut dengan memakai dana kas, baik itu dana RT ataupun dana DKM.
itu hukumnya seperti apa itu Pak Kiai? Mohon jawabannya Pak Kiai. Jadi di satu daerah misal ini ya kan, pas mengenai mendekati hari raya kurban itu tidak ada kurban. Nah tapi pengurus RT itu atau pengurus DKM mempunyai inisiatif daripada ada kurban, di mana kalau memakai uang kas dari kas RT atau kas DKM itu hukumnya seperti apa Pak Kiai? Mohon dijelaskan. Jadi mau potong sapi diniatin korban tapi duitnya pakai kas RT, begitulah ya. Berhubung kas RT-nya gede nih, kas RT-nya gede misalnya, RT-nya misalnya 100 juta, dibeliin sapi 130 juta, diniatin korban, nggak apa-apa. Atas nama warga misalnya, kata Pak RT, saudara-saudara, kita beli sapi, satu ekor sapi, satu harga 30 juta. Kita hadiahkan untuk orang-orang yang ada di Wisma Mas, ya, yang tidak mampu. Ayo kita gotong dengan hadiah kurban namanya. Boleh. Begini lagi, seperti di pabrik misalnya nih, pabrik kasih satu kambing. Dia mah nggak niat kurban, pokoknya kasih aja. Tapi kasihnya ke siapa? Ke DKM, ke masjid, ke musola. Kata pengurus DKM, ini kambing daripada dipotong biasa, tidak diniati kurban, mubadir. Mendingan kita niatkan satu orang berkurban, kita hadiahkan atas nama Wahimin misalnya. Nah kebetulan Pak Mimin itu merebut masjid, dia itu merebut musola. Nah boleh. Atau yang kedua, ketika ada yang ngasih dari pabrik, dari perusahaan, tidak diniatkan, tidak apa-apa. Karena dia mengasih jadi potong. Ada dari gereja, dari Hindu, dari Buddha, itu ngasih. Jadi niat mereka, niat berkurban itu gak sah. Ngasih aja udah. Sampai di sini terserah, ya. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menambah ke pengetahuan kita semua, mobil khusus yaitu umumnya kepada warga RT 16. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bu, yang sudah ada makanan atau santapan bakso di depan bisa langsung dimakan.
Nah,